Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya di mana kita bisa berkumpul di hari libur Bapak Ibu sekalian ya. Dan ini menurut saya kesempatan yang luar biasa. Bapak Ibu nanti bisa tanya langsung ke saya gitu ya. Dan ini saya memang membuat pada hari ini karena sebentar lagi sudah mau libur Lebaran gitu ya. Jadi saya pikir ini saat yang tepat juga Bapak Ibu untuk mendengarkan sambil Bapak Ibu yang merayakan hari Selamat Paskah dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalaninya. Oke, izinkan saya share screen. Ya, saya dengan Associate Profesor Dr. Anton Wardaya, saya akan sharing tentang bagaimana meraih beasiswa 100% gitu ya dari universitas unggulan dan uh, dari universitas unggulan dunia ya. Dan apalagi tahun ini siswa-siswi kami banyak yang memperoleh beasiswa 100% Bapak Ibu ya. Banyak yang mendapatkan tawaran masuk ke univ-univ bagus. Mungkin kadang-kadang orang ada yang bilang gini, saya sering lihat ya ada iklan gitu ya. Oh, untuk masuk univ-univ top itu nggak usah nilai bagus gitu ya, atau nggak usah punya portofolio gitu ya. Waduh, itu menurut saya sangat menyesatkan sekali ya, karena iklan-iklannya banyak sekali yang menggiurkan Bapak Ibu, sedangkan kami di Warday Kulis itu mempersiapkan anak-anak ini masuk sampai ke univ-univ unggulan itu sekitar 1 sampai 2 tahun Bapak Ibu. Dan itu memang banyak sekali, makanya siswa-siswi kami yang bisa masuk ke univ-univ bagus dan memperoleh beasiswanya. Dan kalau misalnya ada orang bilang, oh ada iklan yang bilang, ya saya pernah lihat juga iklan-iklan seperti itu ya Bapak Ibu, yang menjanjikan yang istilahnya tidak perlu IP yang sampai 3,0 gitu ya, kalau 3, pokoknya 2,0 aja sudah bisa masuk ke univ-univ ini ya dan dapetin beasiswanya. Nah, kalau saya bilang kalau gitu gimana caranya kalau misalnya MIT sama Harvard gitu ya, mereka pasti mau cari anak-anak bagus dong, kayak gitu ya. Dan yang apply yang di atas 3 pun 3,0 dari 4,0 pun banyak ya. Dan itu mereka yang punya portofolio yang juga bagus juga ya. Oke, mungkin ini saya langsung saja. Saya sendiri adalah seorang dosen, seorang peneliti juga, dan saya seorang pengusaha dan profesional yang bergabung di HIPMI dan Kadin. Nah, kalau Bapak Ibu ya ingin sharing tentang link Zoom-nya, silakan bisa sharing ke rekan-rekan sekalian supaya bisa mendengarkan apa yang saya sharingkan pada hari Minggu ini ya. Oke. Nah, kita lihat lagi bahwa saya sering diundang juga untuk menjadi pembicara di lembaga kementerian dan lembaga dan pemerintahan. Dan ini adalah trip saya ke England seperti ini, dan terus saya pergi ke Cambridge University dan Oxford University, serta ke Imperial College London, terus UC University College London, serta berkesempatan juga ke Berkeley, ke MIT, ke Chicago, dan lain-lain. Dan terus saya berkesempatan juga ke Google Office seperti ini. Dan titik terpenting dalam kehidupan adalah dari bangku SMA menuju bangku universitas. Ya, ketika mereka dipersiapkan dengan baik di universitasnya, dari SMA-nya, maka mereka mendapatkan universitas yang terbaik juga. Dan ketika mereka memperoleh universitas yang terbaik, mereka bisa masuk ke dunia kerja yang baik atau menjadi pengusaha yang baik juga. Dan alumni kami sudah tersebar di berbagai universitas luar negeri seperti ini, dan dalam negerinya adalah seperti ini. Ya, jadi kalau orang tanya, pasti dong setiap impian dari orang tua adalah supaya anak-anaknya itu bisa masuk ke univ-univ bagus gitu ya, yang bukan sembarangan gitu ya, karena ini menentukan masa depan mereka. Kuliah itu 4 tahun Bapak Ibu, kuliah S1 sekitar 3 sampai 4 tahun, dan kuliah kehidupan itu mereka menjalani kehidupan mandiri ya, dari umur 22 sampai 60 tahun Bapak Ibu. Selama 38 tahun anak Bapak Ibu mau diisi seperti apa? Itu yang sangat menentukan sekali ketika mereka bisa masuk ke univ-univ bagus
ya. Dan ini pasti impian orang tua ya, setelah mereka lulus ya tentu mereka bisa bekerja dong. Ya soalnya ada juga Bapak Ibu anaknya sudah lulus walaupun dari universitas luar negeri, ya universitas luar negeri juga yang biasa aja, dan akhirnya mereka tetap tetap ikut dari orang tuanya juga. Ya saya bilang ngapain kuliah jauh-jauh ya ke luar negeri kalau akhirnya masih istilahnya masih dibantu sama orang tua kayak gitu loh. Nah itu ya. Jadi makanya kami dari Wardah College kami ingin supaya anak-anak yang kami bina ini berhasil masuk ke univ-univ top dan meraih beasiswanya. Ini adalah profil alumni kami yang berhasil melanjutkan studinya di universitas terkemuka dunia seperti Kak Francisca Susan di MIT. Terus habis itu ini adalah top Kak Francisca Susan sendiri masuk top 30 under 30 ya. Di usianya yang relatif muda masih 26 tahun. Beliau sudah masuk top 30 under 30 Forbes. Ya, sedangkan Kak Felix Utama di usia 27 tahun sudah menyelesaikan S3-nya di University of Cambridge. Jadi saya bilang kuliah itu nggak usah lama-lama ya. Jadi saya sendiri mengecap pendidikan, S1 saya 3,5 tahun, S2 saya 1,5 tahun, S3 saya 3 tahun. Jadi 8 tahun saya sudah selesai sampai S3 Bapak Ibu. Ya, sehingga murid-murid saya pun mengikuti jejak yang sama seperti saya. Seperti itu. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah, kami, murid-murid kami, berhasil masuk ke Harvard Business School, yaitu Mutiara Dinanti Siregar, yang tahun ini sudah diterima di Harvard Business School, yaitu top business school in the world. Dan satu lagi adalah Nathan Chandra, yaitu di Harvard University dan MIT. Ya, jadi beliau ini Mutiara dan Nathan ini memang sudah alumni dari Wardah ya, dan memang kami persiapkan jauh-jauh hari sehingga mereka bisa menembus masuk ke univ-univ top seperti ini. Nah, ini adalah top 10 skill yang harus dipunyai di tahun 2025, yaitu analytical thinking, innovation, active learning and learning strategies, serta complex problem solving, itu mendominasi nomor 1, 2, dan 3. Dan sedangkan pekerjaan di masa mendatang yang akan dicari banyak orang itu adalah yang berkaitan dengan teknologi dan digital serta komputerisasi. Dan kalau kita lihat kita masuk yaitu menentukan jurusan, kita dapat melihat dari nilai anak itu cenderung ke bidang apa, ya. Tes minat dan bakat itu sangat membantu mencari potensi anak Bapak Ibu. Dan yang ketiga tentu konsultasi dengan guru atau wali kelas, dengan psikolog atau dengan orang yang ahli di bidangnya. Ya, jadi waktu menentukan jurusan, 3 aspek ini sangat menentukan sekali, Bapak Ibu, bisa dijadikan indikator ketika anak Bapak Ibu pengen memilih jurusan apa yang dituju. Nah, sedangkan jangan dipaksakan berdasarkan tren yang ada sekarang ini, atau jangan ikut-ikutan teman aja Bapak Ibu. Ya, sedangkan jurusan sekarang ini banyak sekali yang baru Bapak Ibu, seperti di aktuaria, data science, bisnis digital dan lain-lain. Jadi ini yang harus dicermati ya Bapak Ibu, ketika anak Bapak Ibu memilih jurusan pun jangan sampai yang cuma ikut-ikutan teman. Nah, terus menentukan universitas, ranking universitas itu menentukan sekali ketika anak Bapak Ibu menentukan universitas mana yang dapat dipilih. Top universitas tentu sebagai salah satu barometer sehingga anak Bapak Ibu bisa menentukan universitas yang tepat. Lokasi, semakin dekat lokasinya tentu semakin mudah dikunjungi. Dan yang ketiga adalah kebudayaan. Biasanya kalau semakin kebudayaannya semakin mendekati seperti Indonesia, akan lebih disukai ya. Ya, mungkin ada juga yang lebih suka dengan Western culture seperti itu. Dan yang keempat adalah beasiswa yang ditawarkan. Tentu ada beberapa negara yang memang atau universitas yang menawarkan beasiswa penuh ya atau parsial. Jadi ini yang kami akan bahas bagaimana mendapatkan beasiswa 100%. Apalagi nanti dalam waktu dekat saya sudah dapat kabar NTU akan mengumumkan siapa saja yang diterima tahun ini, Bapak Ibu. Ya, saya sudah dikasih tahu dari admission-nya dalam waktu dekat, ya sekitar sebelum Lebaran lah ya. Ini. Nah ini kan surprise banget gitu ya. Biasanya kalau kita acuannya biasanya NTU, NUS gitu ya. Nah ini yang akan
kenapa banyak anak Indonesia itu yang diterima itu kebanyakan anak Wardaya, Bapak Ibu. 90% anak Indonesia yang diterima di NUS-NTU itu adalah 90%-nya adalah anak Wardaya. Dan dari 10 anak yang mendapatkan beasiswa di NUS di Singapura, itu adalah 9-nya adalah anak Wardaya, Bapak Ibu. Jadi sehingga mereka sering sekali mereka webinar di Wardaya College ya. Kita punya hubungan yang sangat baik dan erat sekali dengan NUS-NTU, Bapak Ibu. Ya, oke, next. Nah, kita lihat lagi bahkan data science artificial intelligence itu mendominasi banyak pekerjaan kita di masa mendatang. Terus ini adalah universitas-universitas yang memang sudah mendominasi. Tetap nomor 1 adalah MIT, 2 Oxford, 3 Stanford, dan 3 itu Cambridge juga. Nah, ternyata saya pernah membaca satu artikel seperti ini. MIT itu mengurangi banyak orang yang diterima ya, yaitu dari 2.000 orang menjadi 1.500 orang. Ya, saya berkesempatan ke MIT gitu ya. Saya diajak murid saya Wilson Gomarga yang memang sudah studi di sana juga. Nah, terus saya tanya, "Son, kalau di MIT terimanya kan 1.500 orang ya per tahun, antara dari dalam negerinya, dari Amerikanya maupun dari luar negerinya." Nah, 10%-nya ternyata kata Wilson itu adalah 10%-nya itu adalah anak-anak dari international students. Berarti 150 orang. Nah, satu negara dibatasi cuma sekitar kayak China, Singapura gitu, itu cuma maksimal 5 orang. Indonesia itu maksimal 2 orang ya, 1 atau 2 orang setiap tahunnya. Tahun ini cuma 1 orang, yaitu tadi Nathan gitu ya. Dan terus saya tanya lagi ke Wilson, kalau gitu berarti 150 international student itu anak Olimpiade dong, Son? Dia bilang, enggak Pak, itu 150 itu palingan anak Olimpiadanya sekitar 20-30 orang. Waduh, saya sampai kaget sekali gitu ya. MIT kan is the best university in the world gitu ya. Nah terus 150, 20-30 itu adalah anak International Olympiad dan yang sisanya itu bukan. Nah, terus bahkan dia mengatakan gini, Pak, di 100 yang bukan itu bahkan ada anak ya seperti dari Myanmar, dari Afrika gitu yang datang untuk studi di sana juga itu ya. Terus habis itu, nah kalau ya saya tanya lagi, kalau gitu kalau sampai ya mereka nggak bisa, kalau anak-anak yang nggak bisa ngikutin di MIT gimana caranya? Oh itu mereka si Wilson ngomong gini, itu mereka bisa janjian Pak dengan profesornya. Jadi janjian langsung, Prof, saya lagi nggak bisa nih materi ini, nanti sama profesornya bikin appointment, one-on-one diajarin. Jadi MIT itu memang seperti saya lihat, MIT, Oxford, Cambridge itu ya mempergunakan sistem one-on-one, Bapak Ibu. Sehingga makanya universitasnya kenapa jadi bagus. Ya, jadi one-on-one itu, nah akhirnya dia kurangin dari 2.000 jadi 1.500 orang. Itu dia bilang gini, karena semakin sedikit orang yang bisa dikoordinasikan, semakin gampang dia itu semakin sedikit orang ya semakin gampang dong koordinasinya. Kalau misalnya saya koordinasi 10 orang sama 100 orang ya paling gampang kan 10 orang. Kayak gitu. Nah, makanya dikurangin tuh dari 2.000 sampai 1.500. Nah, 1.500 ini yang terbaik ya, best of the best-nya, itu akan diajak untuk mereka ikut research di profesornya MIT. Nah, akhirnya dari hasil risetnya itu dipatenkan dan istilahnya dijual ke industrinya yang membutuhkan. Waduh, keren banget idenya. Makanya saya bilang, makanya MIT dia overall score-nya 100 ya Bapak Ibu ya. Udah perfect banget, ideal banget jadi suatu universitas. Seperti itu. Jadi ini saya cerita ya, berdasarkan waktu saya ke MIT Bapak Ibu. Ya, terus habis itu makanya engineering-nya pun adalah nomor 1 di dunia, gitu ya. Business School tentu Harvard University. Kalau ini Harvard University karena saya pernah mengecap pendidikan di Harvard University ya Bapak Ibu. Jadi saya pernah melihat sendiri profesornya pun itu beda banget. Yaitu mereka itu bukan cuma teori ya Bapak Ibu, itu saya sampai tahu Disneyland terus Netflix gitu ya segala macam itu kisahnya dari jatuh bangunnya pun mereka itu gimana
dari pernah jatuh akhirnya bangun lagi sampai stabil sampai sekarang. Kayak gitu. Jadi bukan cuma teori gitu ya, tapi ada prakteknya juga, ada study case-nya juga, ya. Jadi ini yang saya bilang kenapa univ-univ ini bisa maju ya, bisa menjadi number one in the world gitu ya. Nah, kalau kita lihat tahun 2021 NUS, NTU jelas nomor 1, terus habis itu University Malaysia, UPM, Malaysia yang dulu orang Malaysia belajar ke Indonesia, sekarang orang Indonesia yang malah belajar ke Malaysia. Ya, jadi ini yang harus hati-hati ya Bapak Ibu, kita harus membenahi diri seperti itu. Nah, makanya kalau saya lihat titik terpenting itu dalam kehidupan adalah dari bangku SMA menuju bangku kuliah. Makanya di kelas di Wardah itu dipersiapkan kelas-kelas ini supaya anak Bapak Ibu bisa masuk ke top-top universitas dan meraih beasiswanya. Dan Wardah sendiri sudah bekerja sama dengan berbagai institusi seperti ini. Dan kalau misalnya ditanya, Pak, dokumen apa saja yang diperlukan untuk mendaftar universitas? Tentu yang pertama adalah rapot kelas 10 dan 11. Rapot kelas 10 dan 11, NUS dan NTU itu membutuhkan nilai matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris untuk jurusan IPA. Ya. Terus habis itu IELTS, jelas mesti overall-nya 7.0 dengan di mana tidak boleh ada nilai di bawah 6.5. Nah, personal statement, esai juga dibaca juga sama mereka, terus sertifikat lomba akademik ataupun non-akademik. Pak, kalau anak saya bukan anak OSN nih, bisa nggak sih anak saya ikut dapetin beasiswa? Bapak Ibu, tadi dari 10 anak Indonesia yang dapat beasiswa, 9-nya anak Wardah ya. Dari 9 anak Wardah ya, 5 anak Olimpiade, 4 bukan Bapak Ibu. Jadi ini membuktikan apa? Bahwa universitas itu bukan mencari anak-anak Olimpiade doang, ya. Jadi mereka pasti melihat ada anak-anak yang balance, yang nilainya juga bagus, gitu ya. Tapi mereka punya kegiatan yang seimbang juga, ya. Jadi kalau anak Bapak Ibu jago di musik, di olahraga, silahkan dikembangin di situ. Nah, terus habis itu surat keterangan aktif di organisasi atau kegiatan sosial itu sangat membantu sekali ya Bapak Ibu. Ya. Oke, nah saya bahas satu persatu misalnya contohnya misalnya kayak NTU lah ya. NTU itu pendaftarannya seperti ini, terus habis itu NTU punya entrance examination-nya seperti ini Bapak Ibu. Terus habis itu ini persyaratannya untuk masuk ke NTU, mereka butuh tes masuk dan sekarang ini mereka menjalankan secara online dan sekitar 1 sampai 1 minggu lah katanya sih ya, saya kemarin di WA sama NTU, admission-nya, mereka memberitahukan kabarnya itu coming soon, dia bilang. Ya, memang sekitar 15 sampai 20 April inilah waktu untuk ini ya, untuk sebelum Lebaran lah ya, sebelum Lebaran mereka sudah memberitahukan siapa saja yang diterima di NTU Bapak Ibu. Ya cukup dak-dikduk juga ya semua orang ya. Oke, nah makanya bagi Bapak Ibu yang mungkin sedang mempersiapkan tahun depan, ini cepat sekali Bapak Ibu. Nanti tahun depan anak Bapak Ibu yang kelas 11 akan ikut tes masuk. Ya, nah Pak kalau misalnya biaya kuliahnya di NTU gimana? Saya kasih contoh ini adalah biaya kuliahnya adalah sekitar 348 juta ya. 348 juta per tahun. Berarti kalau misalnya dia dapat subsidi dari pemerintah, berarti dia orang tua hanya membayar 190 juta. Dengan estimasi biaya kuliahnya adalah sekitar 10 juta per bulan. Wah, ini kalau dikalkulasi, Pak, ini berarti uang kuliah sama uang hidup berarti mungkin sekitar 1,5 M. Ini biaya yang cukup fantastik ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya dia nggak dapat subsidize, berarti 348 kali 4 gitu ya. Terus habis itu biaya hidupnya sekitar ya 1,5 sampai 2 M. Nah, terus apakah ada kemungkinan anak saya bisa dapetin beasiswa? Saya bilang ada Bapak Ibu. Makanya kenapa Bapak Ibu hadir dalam webinar ini ya Bapak Ibu di tengah liburan Bapak Ibu sekalian. Dan saya mesti kasih tahu kabar baik ini, kenapa supaya Bapak Ibu cepat-cepat mempersiapkan diri dengan baik. Ya, di tengah 43 orang yang mendengarkan info beasiswa ini. Nah, memang lebih enak ya, karena biasanya saya webinar itu saya adakan biasanya ada yang sampai 200 orang Bapak Ibu yang datang.
ya 300 orang itu ya. Tapi saya memang sengaja saya buat di waktu liburan. Kenapa? Sehingga Bapak Ibu lebih banyak bertanya. Bapak Ibu silahkan. Ya, oke. Nah, kenapa sih banyak negara itu bisa memberikan beasiswa? Karena Indonesia itu terbesar keempat Bapak Ibu populasinya. Orang Indonesia itu ya saya bilang, saya kemarin waktu saya ngiterin semua universitas di Amerika, dia bilang Indonesia is strategic country, dia bilang. Dia bilang kenapa? Karena Indonesia itu negara the biggest population in the world, one of the biggest population in the world. Dia bilang terus habis itu GDP-nya termasuk yang tertinggi gitu ya di dunia. Terus many gifted and talented student in the world. In Indonesia gitu ya. Jadi dari 270 juta orang banyak anak-anak Indonesia yang berbakat dan memang pekerja keras Bapak Ibu. Ya, anak-anak Indonesia itu ditempa luar biasa gitu ya. Terus habis itu waktu di sana nilai-nilainya juga pada bagus Bapak Ibu. Ya. Nah, kita lihat lagi. Jenis beasiswa apa saja sih Pak yang ditawarkan oleh banyak negara? Yang pertama adalah beasiswa Singapura. Beasiswa Singapura itu adalah beasiswa yang tadi saya sebutkan misalnya nanti saya kasih detailnya Bapak Ibu ya. Dari 1,5 sampai 2 M tadi Bapak Ibu. Anak Bapak Ibu tidak usah bayar uang kuliahnya sama sekali. Enak nggak Bapak Ibu? Tidak usah bayar sama sekali. Ya makanya orang sampai berbondong-bondong lah datang ke Singapura. Kayak gitu. Ya. Terus habis itu biaya hidupnya pun di-cover Bapak Ibu. Sampai ada orang tua ngomong gini, Pak, saya udah dapetin, anak saya nih dapetin beasiswa Singapura. Ya memang anak dia kan dapat beasiswa Singapura. Anak saya mah tinggal bawa koper, Pak. Udah. Orang tua nggak pusing. Dolar lagi naik turun, orang tua nggak pusing. Ternyata beasiswa itu banyak banget Bapak Ibu. Ya, saya udah ada listnya sekitar 200-an beasiswa Bapak Ibu. 200-an beasiswa, 200 sampai 300 beasiswa, S1, S2 dan S3 itu banyak banget Bapak Ibu. Beasiswa ini bertebaran di mana-mana. Makanya kenapa anak Wardah itu mereka gampang banget tuh tinggal pilih. Mereka dapat beasiswanya ada sekitar 5 gitu ya. Tinggal pilih deh beasiswanya mana aja. Ya karena kan saya udah punya koneksinya Bapak Ibu ke setiap beasiswa itu dan universitasnya. Jadi orang pikir kalau dulu orang kuliah di luar negeri itu cuma orang-orang yang punya uang Bapak Ibu. Padahal sekarang ini zaman informasi deras sekali. Ya cuma kalau nggak dikasih tahu beasiswanya juga orang tua nggak tahu ya, anak juga nggak tahu yang mana. Nah makanya di Wardaya itu kami kasih tahu Bapak Ibu beasiswanya. Kalau nggak diajarin juga nggak tahu Bapak Ibu strateginya seperti apa, cara bikin esainya yang menarik kayak gimana. Nah itu makanya kami punya kelas-kelas persiapan buat beasiswanya juga Bapak Ibu. Ya, bahkan orang bilang harganya di Wardaya itu affordable banget. Sangat terjangkau, dia bilang itu worth it banget gitu loh. Ya karena kami pengen supaya banyak anak Indonesia itu tersenyum dengan masa depan yang cerah. Seperti itu, ya. Ya inilah makanya mereka bisa dapetin beasiswa ini Bapak Ibu sampai 4 tahun Bapak Ibu mereka ditanggung biaya hidupnya segala macam, orang tua nggak pusing lagi. Itu. Ya saya punya list ada sekitar 300-an beasiswa Bapak Ibu. S1, S2 dan S3. Ya. Oke. Nah, ini saya kasih contohnya ya. Ini yang paling common lah ya, Singapura. Seperti itu. Singapura itu tadi menawarkan beasiswa biaya kuliahnya sekitar 1,5 M, tapi biaya kuliah ini disubsidi sama government gitu ya, dan terus mereka memberikan biaya uang saku sekitar 50-60% Bapak Ibu. Jadi anak Bapak Ibu pas kuliah di sana ya kalau mau istilahnya hidup gitu ya, hidup ini cuma bayar sekitar 5 juta per bulan, 4 sampai 5 juta per bulan. Itu orang tua bilang, "Ya Pak, mendingan saya kuliah di sana lah di Singapura 4 sampai 5 juta per bulan, worth it banget gitu loh." Ini udah termasuk living cost sama biaya akomodasi sama biaya makan ya Bapak Ibu. Ya, sama leisure time seperti itu. Jadi ini yang sangat diincar banyak orang tua ya. Terus habis itu, Pak, kalau anak saya tidak dapat beasiswa gimana? Bapak Ibu masih bisa, Singapura itu menurut saya negara yang paling generous Bapak Ibu. Dia memberikan namanya student loan. Jadi student loan itu soft loan, jadi memberikan bunga yang rendah sekali ketika anak Bapak Ibu sudah lulus, bayarnya pun bisa dicicil selama 20 tahun.
Itu. Jadi $100 per bulan Bapak Ibu setelah kelulusan. Menurut saya ini sangat membantu sekali ya. Itu ya. Oke, next. Habis itu Hong Kong. Hong Kong juga menawarkan beasiswa. Ya cuma sekarang ini beasiswa sih banyak ya Bapak Ibu, tapi kalau nggak tahu cara strateginya juga percuma Bapak Ibu. Istilahnya tahu informasi ada beasiswa, bisa cari beasiswa itu ya, informasi, tapi bingung mulainya dari mana kelasnya gitu ya. Saya mesti persiapannya dari mana. Nah, makanya Wardaya menyediakan kelas-kelas itu Bapak Ibu ya. Oke. China juga memberikan beasiswa. Ini China Government Scholarship ya, CGS. Itu misalnya Chinese University of Hong Kong in Shenzhen. Itu juga. Termasuk Korea juga, KAIS gitu ya. Ini waktu saya ke KAIS, one of the top university in Korea, South Korea. Terus habis itu University Malaysia juga. Nah, tips mendapatkan beasiswa gimana? Tentu kalian waktu kelas 10-11, tentu kalau nilai kalian bagus, itu sangat membantu sekali kalian untuk masuk dan mendapatkan beasiswa. Dan bahkan kalau kalian punya nilai plus, yaitu kalian peraih medali Olimpiade, itu juga mendapatkan nilai plus juga. Nah, terus ada jangan melupakan bagian non-akademik, seperti ekskul, kegiatan sosial, gitu ya. Karena universitas itu mengharapkan anak-anak yang balance, bukan cuma yang IQ-nya doang yang bagus. Seperti itu. Ya, terus habis itu tentu ada tes masuk, ada interview juga seperti itu, ya. Nah, makanya saya pengen bilang bahwa di China sendiri motivasi belajarnya itu dia bilang my university is my dream. Dia bilang gini, waktu saya ke China Bapak Ibu, ini ya, di hari Minggu seperti ini anak-anaknya masih belajar dari pagi sampai sore. Saya tanya gini, kenapa sih kamu tetap mau belajar sampai hari Senin sampai Minggu? Dia bilang seperti ini. Jika kami tidak melakukan seperti ini, kami tidak dapat mengubah nasib kami. Waduh, saya gemetaran banget Bapak Ibu dengerin ngomong kayak gitu ya anak-anaknya. Saya bilang, ini pantesan aja China bisa menjadi negara yang maju Bapak Ibu. Hari Minggu, orang biasa leha-leha, santai-santai. Ini masih belajar Bapak Ibu. Ya, ini kenyataannya nih satu kelas ini di sekolah ya. Di sekolahnya mereka satu gedung ini belajar semua Bapak Ibu. Itu yang saya bilang, ini saya ngomong nih gedung di sekolahnya mereka sampai Minggu pun mereka masih belajar. Itu. Jadi kunci kesuksesannya berani mimpi. Karena kadang-kadang orang, nggak mungkin deh Pak, saya bisa kuliah di luar negeri pakai beasiswa lagi, dapetin beasiswa. Ya kalau kalian nggak pernah coba ya udah pasti 100% gagal. Universitas nggak pernah tahu. Saya ingat banget dulu ada satu murid saya namanya Dewi. Ya, Dewi ini pokoknya kalau Bapak Ibu lihat deh, Dewi Suryana kompas.com. Dia anak dari keluarga yang nggak mampu, Bapak Ibu. Saya tak benar-benar tahu banget gitu ya. Saya pernah ke Pontianak, rumahnya memang benar-benar sangat memprihatinkan. Dan dia sekarang udah selesai kuliah di Singapura dan sekarang dia kerja di Singapura, Bapak Ibu. Dia kuliah di Singapura dapetin beasiswa seperti itu. Ya, nanti kalau Bapak Ibu lihat ceritanya itu ada di Kompas Dewi Suryana. Nah, makanya jangan berdoa supaya mimpimu sesuai ini ya. Mesti berdoa dan bekerja keras gitu ya. Karena kalau nggak bekerja keras ya tentu nggak bisa dapat juga tuh beasiswa. Nah, siput masuk ke dalam Batranu dengan ketekunan bisa karena kita terbiasa ya, ora et labora ya. Oke. Nah, makanya kalian gimana? Ada kegiatan pendukung, bukan cuma seperti IQ doang. Mereka bilang gini, Univ waktu admissionnya webinar di Wardaya, semua yang apply ke Univ kami sih udah pasti anak-anaknya bagus-bagus. Tapi yang kami butuhkan anak yang balance gitu ya, yang bukan cuma belajar doang. Nah ini makanya di Wardaya kita bikinin juga anak Bapak Ibu ketika ikut di Wardaya, anak Bapak Ibu join kegiatan-kegiatan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini yang menariknya. Nah, kalau kamu nggak ambil kesempatan, ya orang lain akan ambil. Jika kamu nggak pernah mencoba, ya kamu nggak mendapatkan, karena kesempatan itu belum tentu datang untuk kedua kalinya. Jangan pernah berputus asa kalau gagal, coba lagi. Nah, ya, maka ini Wardaya terhubung dari universitas, industri, dan pemerintahan. Nah, ini makanya kami membuka kelas ya di sini, yaitu kelas pre-top dan pre-top regional universitas perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri gitu ya. Terus habis ini nanti ke top universitas dan top regional universitas ya. Oke, kami juga buka kelas profesional juga untuk jangan sampai anak Bapak Ibu
terjun ke data science, tapi waktu kuliahnya kayaknya saya nggak demen deh Pak sama computer data science ini. Kemarin ada soalnya kejadian Bapak Ibu. Pak, untung anak saya ikut kelas ini loh Pak. Ternyata setelah saya amati ya, anak saya juga ngomong gitu ya. Saya masukin kelas data science, kan saya pikir itu lagi ngetren. Ternyata waktu anak saya masuk ke kelas itu, 3 bulan dia bilang, saya kayak nggak suka deh, Mi. Gitu ya. Coba bayangin Bapak Ibu, 3 bulan nggak suka, kalau 3 tahun, 4 tahun dia belajar kayak gitu, gimana nggak enak Bapak Ibu. Ya, makanya kami membuat kelas ini salah satunya untuk Bapak Ibu, anak Bapak Ibu jangan sampai udah kecemplung gitu ya, akhirnya ngomong kayaknya saya nggak suka. Kemarin ada anak Bapak Ibu ya, saya kemarin ditelepon, anaknya itu kuliah di FKUI Bapak Ibu. Udah 3 tahun, dia bilang kayaknya saya nggak suka kedokteran. Waduh, saya ngomongnya gimana? Sampai kaget saya bilang, ini 3 tahun, kalau 1 tahun sih masih ini ya. Nah, ini makanya hati-hati waktu menentukan jurusan ya Bapak Ibu. Ya, nah makanya kami sering mengundang profesor-profesor dari NTU gitu ya, terus dari NUS untuk datang ke webinar-webinar kami seperti Kyoto University, Tohoku University ya, terus dari Monash University, University of British Columbia, ya mereka memberikan info session tentang jurusannya, tentang gimana cara masuknya gitu ya. Terus kami mengadakan International Education Expo nanti di bulan Agustus lagi Bapak Ibu, catat di Agustus di Hotel Pullman ya, tanggalnya nanti menyusul. Ini on-site ya Bapak Ibu. Nah, terus kami punya Education Consulting Agency juga. Terus kami punya Toastmaster. Ini kegiatan nama Gavel Cup buat apa sih Pak? Untuk anak Bapak Ibu belajar public speaking. Jangan sampai nanti pas di interview gagak gitu nggak ngerti Bapak Ibu. Nah, ini kesempatan untuk belajar public speaking. Ya, terus kami punya kelas coding dan computer science juga, terus kelas IELTS untuk persiapan bahasa Inggris dan HSK Mandarin. Nah, ini kami untuk kalian yang pengen dapetin beasiswa Indonesia Maju, beasiswa yang diberikan sama pemerintah Indonesia ketika kalian bisa menjadi peraih medali atau finalis Olimpiade Sains Nasional, itu akan dibiayai sama pemerintah, biaya kuliah sampai biaya hidup di universitas luar negeri. Silahkan ikutin Olimpiade Sains Nasional, tryout-tryoutnya kami akan adakan lagi nanti di bulan Mei, Bapak Ibu. Nah, ini kemarin sudah ada di bulan April, di bulan Mei sebelum OSN-nya berlangsung, kami adakan 1 kali lagi, itu nanti tanggal 15 Mei. Nah, terus nanti ini yang hari ini, terus nanti malam Bapak Ibu masih ada 1 event lagi, yaitu dari University of Amsterdam, gimana cara dapetin beasiswa dari universitas nomor 1 di Belanda. Nah, terus ini ada 1 tryout, yaitu dibuka untuk umum dan gratis, yaitu kerjasama dari STEM Prasetya Mulia dan Warday College. Nah, nanti silakan daftar langsung, ini kesempatan kalian bisa tryout, bisa uji dapat berapa sih kalau misalnya saya nanti ikut UTBK gitu ya, sehingga kalian bisa tahu gambarannya seperti apa. Silahkan nanti mendaftar langsung di link registrasi seperti ini. Terus kami juga mengadakan Indonesia Regional Competition ini untuk pemanasan sebelum kalian maju ke Olimpiade tingkat nasional. Ya, jadi pergunakan kesempatan ini karena nanti pembuat soalnya adalah para peraih medali Olimpiade nasional maupun internasional. Ya, termasuk kompetisi bisnis idea, nanti termasuk dewan jurinya pun kami akan mengundang dari Pullman, gitu ya, General Manager Pullman, terus dari dosen luar negeri juga sebagai dewan jurinya. Terus kami ada Canadian Gauss, Pak, ini kalau misalnya anak saya nggak ikut ke OSN nih Pak, bisa nggak ikut lomba-lomba yang lain? Silahkan Bapak Ibu, ini Olimpiade ini diakui secara internasional juga, karena diadakan oleh University of Waterloo. Ya, kami bekerja sama dengan University of Waterloo untuk mengadakan Canadian Gauss Mathematics Contest. Nah, seperti ini. Oke, kami punya kelas persiapan S1, S2, dan S3. Kalau anak Bapak Ibu yang mau lanjut S2, S3 juga bisa. Kelas Olimpiade juga ada. Kelas persiapan universitas dan universitas unggulan, sekolah unggulan. Nah, minggu depan kami akan mengadakan open house SMA Wardaya. Silakan diikuti hari Minggu tanggal 24 April pukul 13 sampai 17. Dan info session-nya akan kami adakan di hari Selasa pukul 20 sampai 20.45.
ini sekolahnya ada di daerah Sunrise, Jakarta Barat, sekolah berasrama, ya, tapi untuk anak-anak Jakarta bisa nggak usah pakai asrama ya, karena tempat asrama juga terbatas, Bapak Ibu. Nah ini ya, oke. Jadi jika ingin terhubung dengan kami, silakan menghubungi nomor kami sekian. Oke, mungkin jika Bapak Ibu ada pertanyaan, terima kasih ya Bapak Ibu dan siswa-siswi di tengah waktu libur Bapak Ibu masih ini. Jika ada pertanyaan silakan dimasukkan dalam Zoom chat. Mungkin saya undang Pak Firya. Halo, selamat siang ya, Pak Firya dari STEM Prapset yang mulia. Oke, silakan Pak. Ya ini cukup rame sih kalau menurut saya di tengah liburan ya Bapak Ibu. Biasanya kalau saya webinar itu biasanya sampai 200, 300 ya, tapi lumayan ini waktu liburan ini masih ada. Apa tahun ini ada tes UII di NTU dan NTU tetap ada, NUS tahun depan mereka bilang rencana akan kembali ada Bapak Ibu. Karena ternyata sortir NUS itu kan baru keluar hasilnya di bulan Juni dan cukup memakan waktu ternyata sortir rapotnya mereka. Oke, silakan. Mungkin Pak Firya diizinkan untuk share screen. Silakan. Open mic juga ya. Halo. Halo Pak. Ya, oke, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Sudah masuk share screen-nya? Ya, oke, silakan. Oke, siap. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama sebelum masuk ke sesi Q&A, perkenalkan saya Firya Chandrawan dari Universitas Prasetya Mulia. Jadi Wadaya College ini sedang ada program kerjasama dengan Prasmul atau Prasetya Mulia. Nah, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi mengenai beasiswa yang dimiliki oleh Prasmul. Nah, jadi program beasiswa yang ada di Prasmul ini ada 6 program studi, ada matematika, food business technology, ada tentang komputer, digital business technology, product design engineering, dan juga renewable energy engineering. Nah, untuk syarat program studinya itu dari jurusan IPA, SMA itu bisa semuanya, sedangkan untuk IPS itu hanya bisa di business mathematics, digital business technology, sama product design engineering. Nah, untuk beasiswa yang dimiliki itu ada 2, beasiswa prestasi akademik dan juga beasiswa Bakti Indonesia. Nah, untuk beasiswa prestasi akademik itu syaratnya apa aja sih? Itu ada lulus tes masuk pertama kali dengan kategori baik. Selanjutnya ada tes seleksi lanjutan, di mana ada diskusi, wawancara, maupun presentasi. Nah, untuk benefitnya sendiri bisa mencakup sampai full scholarship atau 4 tahun beasiswa. Yang kedua, beasiswa Bakti Indonesia. Syaratnya sama seperti yang sebelumnya, tapi ini diprioritaskan untuk keluarga yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Untuk benefitnya sendiri sampai dengan full scholarship dan juga tunjangan hidup, tunjangan kedatangan, dan tunjangan tempat tinggal. Nah, setelah jadi mahasiswa aktif juga di Prasmul ini masih bisa mendapatkan beasiswa, yaitu beasiswa prestasi, di mana syaratnya itu carry point pada tahun tersebut di atas rata-rata angkatan, di mana carry point didapat dari mengikuti keaktifan dalam berorganisasi, lomba-lomba, dan lain sebagainya. Terus IPK-nya juga lebih besar sama dengan 3,5, dan juga tidak menerima beasiswa apapun dari Prasmul. Untuk benefitnya bisa dilihat di tabel di bawah. Nah, ini adalah program kerjasama yang sebelumnya sudah disinggung oleh Pak Anton. Jadi kita tuh Prasmul bekerjasama dengan Wadaya ngadain tryout UTBK SBMPTN, SBMPTN. Jadi buat para siswa kelas 12 yang ingin ikut UTBK SBMPTN bisa ikut tryout ini gratis di Sabtu 23 April 2022. Di samping tryout kita juga ada kelas pembahasannya nanti di hari Selasa dan juga Rabu tanggal 26 dan tanggal 27. Nah, mungkin untuk informasi terakhir, kita juga ada tes seleksi masuk gelombang S1 gelombang 7. Nah, itu periode pendaftarannya di tanggal 22 Maret sampai 9 Mei. Untuk tes seleksi online nanti di tanggal 15 Mei. Terus untuk informasi lebih lanjut, kontak dari kami itu bisa menghubungi lewat Instagram, email, WA, ataupun website di kontak berikut. Ya, mungkin sekian informasi STEM yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Anton.
Oke, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan. Terima kasih Pak Wirya buat presentasi dari Prasetya Mulia. Jadi silahkan diikuti tentang ini ya, tes untuk UTBK minggu depan. Kita akan adakan tes UTBK, jadi silakan Bapak Ibu yang ingin mengikutinya bisa langsung mendaftar di yang ini yang saya sudah kasih linknya. Oke, nah ini ya silakan diikuti. Terus nanti untuk IRC juga silakan bisa mendaftar karena ini untuk pemanasan Bapak Ibu sebelum nanti anak Bapak Ibu ke OSN. Oke, ya mungkin ada pertanyaan seperti ini ya. Oke, terima kasih Pak Firya buat waktunya ya. Oke. Ya, jadi ada pertanyaan lagi, Pak, kalau misalnya untuk NTU apakah ada tes masuk di NTU? Tahun ini NTU tetap ada, Bapak Ibu. NUS memang tidak ada. Tapi NUS itu malah dia bilang, waduh, kami lebih sulit sih sebenarnya untuk memilih pakai rapot gitu ya. Makanya tahun depan rencana NUS itu akan memakai tes masuk lagi Bapak Ibu. Karena terlalu lama gitu ya untuk mensortir satu persatu dan nilainya itu pun juga tidak menurut mereka rada susah untuk mendeteksi dan akhirnya yang diterima pun juga dari Indonesia lebih sedikit Bapak Ibu. Ya karena lebih susah ya untuk menentukan anak siapa saja yang bisa ini. Untuk anak dari sekolah IB, apakah harus ikut tes masuk dan NTU, NUS? Ini saya harus jawab dulu Bapak Ibu. Kalau anak Bapak Ibu pakai tes ada nilai matematika, fisika, kimia, biologi, itu memang tidak bisa memakai, tapi ini kan kalau di IB tidak bisa memilih 4 ya, kayak gitu ya. Jadi kalau IB, kalau Pak NTU itu kan keluar di Agustus. Agustus itu akhirnya anak ini mesti gap year. Nah, kalau NUS itu mereka memperbolehkan pakai IB, tapi harus disertakan dengan nilai AP atau SAT, Bapak Ibu. Silahkan. Ya, jadi karena mereka tidak mengakui nilai yang cuma prediction doang. Nah, terus saya mau tanya, apakah anak saya yang masih SMP bisa ikut tryout Olimpiade? Olimpiadenya SMA ya. Jadi kalau anak Bapak Ibu mau ikut Olimpiadenya, tryout Olimpiade silahkan gitu ya. Kami IRC juga boleh, silahkan kami buka untuk umum ya. Terus habis itu nanti silahkan mendaftar langsung di link yang sudah kami berikan. Oke. Nah, terus nanti kalau untuk lebih lanjutnya, kami tadi sudah masukkan Linktree Warday College, Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu kalau mau nanya-nanya bisa langsung ke admin kami juga. Ya, oke. Nah ini mungkin ada pertanyaan lagi seperti ini ya. Nah ini mungkin nomor telepon saya ya, saya kasih tahu juga. Jadi kalau Bapak Ibu, Pak saya habis ini mau konsultasi pribadi, boleh nggak? Silahkan ya Bapak Ibu, nggak usah malu-malu gitu ya. Ini nomor pribadi saya ya. Oke. Oke. Apakah soal tryout-nya hanya untuk kelas 11 atau 12? Ini Olimpiade atau ini ya? Kalau Olimpiade tentu yang namanya Olimpiade kami bagi perjenjang ya. Yang kami adakan yaitu untuk SMA. Seperti itu. Untuk Olimpiade SMP nanti kami akan adakan waktunya, tentu kami tidak nanti kami akan kasih tahu kemudian seperti itu ya. Jadi kalau untuk Olimpiade Bapak Ibu kalau anaknya masih SMP silakan ikuti yang SMP saja. Saya sarankan ya supaya nanti nggak kaget dengan soal Olimpiade yang SMA gitu loh. Yang SMA kami memang sekarang karena Olimpiade SMA lebih duluan ya. Oke, mungkin ada lagi silakan Bapak Ibu yang mau terkait dengan pertanyaan. Oke, jadi ini nomor telepon saya, Bapak Ibu nggak usah malu bertanya, silahkan. Dan terus tadi kalau misalnya mau ikut STEM-nya Prasetya Mulia dengan Warday College, itu silahkan bisa mendaftar langsung di nomor sekian. Oke, ya. Nah, kalau misalnya kita masih ada webinar-webinar seperti tadi terus nanti yang ada seperti Canadian. Nah, ini saya sarankan malah yang kalau SMP ikutnya yang ini ya, Bapak Ibu. Jadi ikutnya yang ini aja. Ini kan SMP nih, kelas 7, kelas 8. Ya. Ini soalnya langsung dikirim dari Waterloo ya, University Kanada ya Bapak Ibu. Ya, ini sertifikatnya pun diakui secara internasional Bapak Ibu. Nah, Sabtu depan kami ada Wardaya Awarding seremoni Bapak Ibu. Jadi para peraih
pemenang-pemenang di Olimpiade yang kami adakan, kami akan umumkan siapa saja dan silakan nanti diikuti di hari Sabtu depan seperti itu. Ya, oke. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan Bapak Ibu terkait dengan ini kami dengan mungkin tentang anak Bapak Ibu yang masih kelas ini, silakan ya. Nah, terus kalau misalnya anak Bapak Ibu tadi nilainya nilai Cambridge atau IB, itu memang nanti untuk apply ke universitas seperti NUS NTU itu harus mempergunakan nilai SAT atau AP, Advanced Placement, seperti itu. Ya, jadi nanti kalau misalnya masih kurang jelas juga bisa menghubungi nomor saya sekian. Ya. Oke. Nah, ini ada link tree-nya, terus habis itu ada tentang Warday College ya. Instagramnya pun silahkan nanti bisa di-follow juga supaya nanti bisa mendapatkan informasi yang terbaru seperti ini. Oke. Nah, ini oke. Nah, Pak, kalau ini ada pertanyaan directnya ke saya. Apakah beasiswa yang ditawarkan itu hanya untuk universitas di Asia saja? Nah, ada beberapa beasiswa Bapak Ibu yang di Amerika itu, ya. Saya mungkin kasih tahu juga. Ini seperti beasiswa Indonesia Maju ya. Saya kasih tahu nih. Jadi beasiswa Indonesia Maju ini enaknya pemerintah kita tuh ada namanya beasiswa Indonesia Maju. Itu menawarkan beasiswa sampai penuh Bapak Ibu, ya. Jadi ini beasiswa Indonesia Maju itu ditawarkan ke 44 universitas seperti ini, Bapak Ibu. Ini untuk para peraih medali OSN, Olimpiade Sains Nasional, dan finalisnya juga termasuk Bapak Ibu. Ini termasuk di Amerika. Ya, beasiswa ini mengcover biaya kuliah dan biaya hidup di 44 universitas di luar negeri. Ya, jadi pergunakan kesempatan ini Bapak Ibu. Ya, kalau anak Bapak Ibu mau ke MIT gitu ya, Pak, saya kan MIT mahal banget gitu ya, $70.000 gitu kan per tahunnya gitu ya. Nah, silahkan bisa apply beasiswa ini. Ya, oke. Nah, ini mungkin ada pertanyaan lagi, apakah ada rekaman? Saya tidak ini ya Bapak Ibu, nanti mungkin bisa lihat atau nanti bisa ini ya, bisa ditanyakan ke saya aja langsung Bapak Ibu. Ya, oke. Silakan ada lagi yang mau ditanyakan dulu. Boleh Pak, info Pak kapan tryout tes masuk NTU lagi? Anak saya kelas 11. Kalau kita akan mengadakan biasanya di tiap tahun tryout itu. Kalau untuk anak-anak Wardaya kami memang free kan ya, gratis kan gitu ya. Tapi anak-anak di luar Wardaya kami bisa undang tapi harus berbayar. Enaknya kalau anak di Wardaya semuanya dapat Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu ya. Kenapa anak-anak itu bisa dapat banyak beasiswa ya? Itu karena mereka tahu di Wardaya itu kan kelas-kelasnya itu dapat sertifikat Bapak Ibu dari Kementerian Pendidikan. Ya, ini yang membedakan dengan tempat-tempat lain. Karena tempat lain itu cuma mungkin mereka cuma belajar, tapi di Wardaya itu ada sertifikat yang ditandatangani dari Dinas Pendidikan dan itu diakui secara nasional maupun internasional Bapak Ibu, legalitasnya. Itu yang makanya kenapa, karena gini, banyak universitas bilang apa sih yang membedakan antara ini alumni Wardaya sama yang bukan gitu loh ya kan. Mereka bilang kita butuh sertifikat dari Wardaya, makanya kami sudah propose ke Kementerian Pendidikan dan disetujui, kami mengeluarkan sertifikat itu Bapak Ibu. Dan sertifikat itu yang dapat dipakai, oh ini anak Wardaya ini kami akan prioritaskan untuk masuk. Makanya kenapa anak Wardaya itu banyak banget Bapak Ibu yang dapat beasiswa. Ya, itu. Makanya enaknya belajar di Wardaya apa? Saya udah associate professor, koneksi saya, kolega riset saya banyak sekali Bapak Ibu. Nah, mereka lebih percaya kalau anak Bapak Ibu dikasih rekomendasi S1 atau S3 Bapak Ibu. Kalau yang udah S3 dong. Ya, kalau udah profesor ya pasti mereka lebih percaya gitu. Ya. Oke. Jadi itu yang membedakan kalau anak Bapak Ibu belajar di Wardaya, koneksi universitasnya kenceng banget Bapak Ibu. Kalau nggak mungkin Cambridge University, NTU, NUS itu sampai datang Bapak Ibu ke webinar di Wardaya.
ya. Itu top-top universitas, ya. Nah, terus kami pun akan mengajarkan gimana cara buat esai yang bagus, gimana cara bikin interview yang bagus, itu kami ajarkan juga. Jadi kalau Bapak Ibu anaknya sudah masuk ke Wardaya, orang tua bilang, pokoknya tenang aja deh, kalau di Wardaya mau semuanya beres. Kayak gitu. Makanya anaknya nggak pada pusing, orang tuanya nggak pusing Bapak Ibu. Kalau yang di tempat yang lain ya, di luar Wardaya, mereka mesti cari lagi di sini, buat esai, buat lagi, mesti cari lagi tempat. Terus habis itu belajar interview, mesti cari lagi tempat. Udah biaya bengkak gitu ya, orang tuanya juga pusing Bapak Ibu. Ya, jadi makanya anaknya di Wardaya seperti itu. Nah, terus kalau misalnya apakah tes SAT bisa diterima di NTU-NUS bersama dengan nilai A-level atau harus pilih salah satunya? Harus berbarengan, Bapak Ibu. Nggak bisa cuma nilai A-level doang. A-level itu sebagai prediction doang. Ya, jadi A-levelnya kan karena nilai A-levelnya kan di Agustus baru keluar. Jadi mereka mensyaratkan ada nilai SAT ya, nilai SAT. Tapi ini untuk NUS ya. Kalau NTU mereka biasanya orang itu pada gap year seperti itu ya. Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang mau bertanya. Oke, kalau ya ini mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, kalau nanti kami biasanya akan mengundang alumni-alumni kami juga untuk mereka sharing tentang gimana caranya masuk ke univ-univ itu dan dapetin beasiswanya ya Bapak Ibu. Ya, ya misalnya kayak tadi Nathan gitu ya, Nathan Mutiara gitu ya. Itu yang memang sudah diterima di orang, kalau misalnya orang bilang mau masuk Harvard University cuma 3 bulan. Waduh, itu saya bilang kayaknya ada, soalnya saya melihat sendiri Bapak Ibu ya, ada iklan gitu ya dari satu lembaga yang mereka bilang kalau mau masuk universitas itu persiapan 3 bulan aja udah cukup. Saya bilang, waduh, saya mempersiapkan mereka aja sekitar 2 tahun Bapak Ibu untuk masuk ke top-top universitas. Itu. Ya. Terus habis itu saya lihat universitas yang ditawarkan itu pun di bawah ranking UI ITB. Ya saya bilang kalau rankingnya di bawah UI ITB mendingan masuk UI ITB lah ya. Kayak gitu loh. Kalau misalnya universitas luar rankingnya tapi di bawah UI ITB, saya bilang lebih baik masuk UI ITB aja udah. Kayak gitu loh. Ya ini kalau Harvard dapetin beasiswa, ya Harvard kan nomor 1 Bapak Ibu. Kalau dapetin beasiswa, why not bisa ke sana. Itu ya. Oke. Nah, itu yang saya bilang, jangan istilahnya termakan dengan istilah iklan-iklannya. Saya melihat orang maunya praktis gitu yang cepat, tapi akhirnya salah jurusan, Bapak, salah arah. Seperti itu. Siang Pak Anton, saya mau nanya pengalaman atau info untuk beasiswa S1 di Jerman. Anak kami sudah pernah join di SCS 100, agak berat mengikuti karena di sekolah belum pernah mendapat mapel komputer. Tujuan ikut kelas menjajaki pemilihan bidang studi data science di univ tersebut. Bagaimana? Oke, mungkin ini ya. Mungkin saya kasih pemilihan bidang. Nah, bagaimana kami bisa mendapatkan kesempatan? Jadi gini Bapak Ibu ya, kalau S1 di Jerman itu udah pasti biaya kuliahnya itu adalah free. Kebanyakan, karena Jerman itu menganut sistem keadilan. Kayak gitu loh. Jadi dan 95% itu universitas di sana universitas negeri, public university. Nah, terus gini Bapak Ibu, anak Bapak Ibu kalau misalnya sudah mengikuti ini kejadian Bapak Ibu ya. Anaknya itu ternyata nggak demen Bapak Ibu dengan data science ya. Ya orang tua kan pengennya juga pekerjaan yang orang dengar wah data science nih kayaknya lagi high payment gitu kan. Tapi anaknya nggak demen sama sekali. Ya, jadi kita misalnya anak Bapak Ibu belum pernah belajar dapur komputer. Tapi kalau saya lihat anak-anak yang demen komputer pasti dia ngutak-ngatik sendiri Bapak Ibu di YouTube. Ini pengalaman saya ya, murid-murid saya memang demen komputer, tanpa disuruh pun, tanpa dia ikut kelas pun, dia sudah ngutak-ngatik di belajar dari YouTube Bapak Ibu. Itu dia passion-nya kelihatan di situ. Tapi kalau misalnya YouTube aja dia nggak pernah buka gitu ya, terus nggak pernah ngutak-ngatik. Zaman sekarang informasi deras banget, internet bisa belajar sendiri Bapak Ibu. Sebenarnya ya.
Nah, tapi kan kalau dibantu kelas itu kan sebenarnya lebih cepat ya. Tapi kan ternyata di kelasnya juga malah nggak demen gitu loh. Ya, nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau memang konsultasi, silahkan hubungi nomor saya sekian ya. Jadi silahkan, ini nomor pribadi saya. Jadi silahkan WA aja langsung gitu ya. Saya ya, tapi kalau misalnya saya suruh gini ya Bapak Ibu, suruh Pak ini jurusan yang tepat buat anak saya apa ya? Maaf ya Bapak Ibu, saya bukan psikolog ya. Kalau gitu lebih baik anak Bapak Ibu ikut tes minat dan bakat dulu gitu ya. Dan kalau saya tidak pernah ngajar anak Bapak Ibu, saya tidak pernah tahu anak Bapak Ibu seperti apa. Jadi sebaiknya saya sarankan nanti ikut tes minat dan bakat di Wardaya. Soalnya saya tidak pernah ngajar, terus habis itu saya suruh menerawang gitu ya, menebak-nebak gitu ya, anak Bapak Ibu sukanya apa. Kalau psikolog itu punya alat ukur parameter yang terukur. Oh, ini anak Bapak sebaiknya ikut yang ke sini nih, jurusannya milih yang ini. Kayak gitu ya. Nah, kalau saya tugasnya memetakan dari jurusan yang sudah tepat, itu memetakan ke universitasnya yang mana sebaiknya, supaya dapetin beasiswanya. Itu tugas saya. Tapi kalau saya disuruh menebak-nebak jurusan yang tepat untuk anak Bapak Ibu, saya sarankan udah mendingan ikut tes minat dan bakat saja. Ya. Oke. Mungkin itu dari yang saya bisa sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Kita sampai ketemu nanti malam di Universitas Amsterdam. Mereka menawarkan beasiswa loh. Ya, oke. Sampai ketemu nanti malam jam 8 malam. Ya, mungkin saya maaf Pak, saya mau tanya, kalau saya lulusan 2023, tapi mau apply-nya universitas, nanti silakan ya. Bisa 2023 tahun depan dong ya. Ya nanti hubungin saya saja, tapi mau apply-nya Universitas 2024 karena mau ngejar kelas-kelas persiapan dan ya bisa aja sih ada yang gap year seperti itu, tapi saya tidak pernah menyarankan anak itu gap year ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, selamat siang, selamat berbuka puasa dan selamat hari Paskah. God bless you all. Assalamualaikum.